Video ini saya buat dengan jujur dan mandiri berdasarkan keilmuan, pemikiran, dan pengalaman saya sendiri. Saya mengerjakan video ini sendiri tanpa dibantu oleh atau bekerja sama dengan orang lain. Saya mampu mempertanggungjawabkan isi yang ada di dalam video ini. Saya Kanya Dharma Putri dengan NIM 177222101 akan memperlihatkan tentang proyek perpustakaan sekolah. Namun sebelum itu kita harus memastikan bahwa XAMPP control panelnya sudah aktif dan ini sudah aktif di modul Apache dan MySQL. Lalu selanjutnya kita akan ke mesin pencarian. Di sini saya menggunakan Bing dengan alamat localhost Situs/Situs. Nah, ini sudah muncul di awalan situs, akan muncul seperti ini dengan berbagai fiturnya. Lalu kita langsung saja akan menuju ke entry data buku. Kita coba untuk mengosongi dulu kode buku kita ke judul buku. Saya akan menulis sikap bodo amat. Pengarangnya yaitu Jean, penerbitnya Pusaka, tahun terbitnya yaitu di tahun 2023, ISBN-nya, subjeknya yaitu karangan, kota terbitnya ada di Kendal, nomornya 456.78. Lalu catatan akan saya kosongi juga, kita simpan. Nah, jika kita simpan, kita bisa cek di monitoring data buku. Nah, di monitoring data buku ini berurutan berdasarkan abjad dari judul buku. Jadi, karena tadi kita di huruf S-nya, ini database dari buku berjudul Sikap Bodo Amat sudah masuk. Lalu kita akan mencoba untuk mengedit data ini. Kita klik edit, kita masukkan kode buku TA067. Nah, sikap bodo amat ini kita edit juga, ditambah sikap bodo amat sekali, lalu Jayan Hananta. Jadi kita perbaiki. Nah, jika sudah kita rasa benar, kita simpan lagi. Nah, maka akan langsung kembali ke monitoring data buku. Jadi kita bisa langsung cek sikap bodo amat, kode bukunya sudah masuk dan sudah berubah menjadi sikap bodo amat sekali, Jayan Hananta. Lalu selanjutnya kita bisa untuk mencoba untuk mendelete. Tapi kita tidak akan mendelete data ini, kita akan coba untuk delete di yang lainnya. Ini kita coba delete karena isi datanya salah, kita delete. Lalu kita coba cek, ternyata sudah tidak ada. Kita coba delete lagi di buku lain. Kita delete di 172 disk, kita delete. Nah, langsung ditunjukkan bahwa buku tadi sudah hilang atau sudah terhapus. Nah, selanjutnya kita akan mencoba melakukan data entry anggota. Nah, kita isi kode anggotanya 050 dengan nama Limak. Limak dengan KTP 234, alamatnya ada di Fuji, gendernya laki-laki. Kita simpan. Nah, jika sudah kita simpan, kita bisa cek lagi di monitoring data anggota ini. Limak ini dengan kode anggota 050 sudah masuk, tapi kita juga akan mencoba untuk mengedit data dari anggota yang bernama Limak. Kita edit dengan nama Maktuan. Nah, kita akan menyimpannya. Kita coba lihat. Nah, tadi yang nama anggota sebelumnya dari Limak akan sudah berubah menjadi Maktuan. Nah, seperti ini berarti data yang kita ubah sudah masuk. Kita coba akan menghapus dari Maktuannya ini. Kita coba hapus, kita delete. Nah, kita sudah lihat bahwa data dari anggota yang bernama Maktuan ini sudah terhapus. Selanjutnya kita akan mencoba untuk di transaksi peminjaman. Kita ingat-ingat dahulu ada kode anggota 023, Pak Jihun ganteng sekali. Maka kita akan coba masukkan 023 dengan input kode buku TA45. Kita coba simpan. Nah, ini muncul, kita akan mencoba untuk kode yang lain. Nah, di kode ini sudah muncul di judul akuntansi pengantar 1, lalu kita bisa simpan. Oke, kita sudah simpan, kita bisa lihat di data peminjaman. Data peminjaman ternyata Pak Jihun ganteng sekali, tidak masuk. Kita coba untuk meminjam dari anggota lain, seperti 001. Nah, kita coba untuk meminjam di TA034, kita coba. Nah, di TA304 ini Kirinona bisa meminjam, jadi kita simpan. Bisa simpan, kita lihat di data peminjaman. Nah, kita ada peminjaman ini, Kirinona terlihat bisa meminjam di otoritas sunnah non tarisia, ternyata bisa meminjam. Nah, selanjutnya kita akan melihat bagaimana caranya untuk banyaknya denda yang harus dibayar ketika data anggota ini atau anggota ini melakukan pelanggaran, yaitu keterlambatan dalam pemberian buku. Kita bisa lihat di sini ada nama anggota bernama Kirinona melakukan pelanggaran. Di sini harian ditulis telat. Jadi kita akan melihat bagaimana cara memunculkan laporan peminjaman buku yang jika terlambat nanti akan ada denda perharinya Rp500 dan bagian tidak terlambat dendanya akan dinafikan. Namun sebelum itu kita akan melakukan pencarian buku melalui OPAC terlebih dahulu menggunakan judul buku atau pengarang. Jadi saya akan mencoba untuk judul buku yang berhubungan dengan bertulisan tadi kita menginput bodo amat. Coba kita search apakah akan muncul. Nah, buku bersikap bodo amat sekali ini muncul, jadi kita bisa mencari di OPAC menggunakan judul buku. Lalu bagaimana jika dengan pengarang? Kita coba melakukan pengarang Nadia.
Ternyata Nadia ada pengarang Nadia yang menulis judul buku yang berjudul Bersikap Tidak Ambil Pusing, sehingga di opak ini kita bisa mencari dengan menggunakan judul buku atau pengarang. Lalu selanjutnya kita kembali lagi bagaimana cara mempertampilkan denda yang harus dibayar oleh anggota yang melakukan keterlambatan. Caranya kita ke Notepad atau ke Sintak, di Notepad kita buka data peminjaman. Nah, sebelumnya kita akan menambahkan tabel denda di line bawah ini. Kita copy terlebih dahulu rumusnya. Kita bawah denda seperti ini. Lalu kita akan memasukkan rumus di bawah sini. Oke, kita buat TD. Lalu tanda tanya PHP. Kita akan membuat persamaannya terlebih dahulu. Denda underscore keterlambatan sama dengan 500. Lalu dari keterlambatan sama dengan row, karena tadi ada di row 3 kali 7. Lalu kita akan menampilkan rumus dendanya, yaitu denda sama dengan row dalam kurung row row 3 tadi, apakah lebih dari 7 kurung datanya. Jika iya, maka hari keterlambatan ini akan dikali dengan denda keterlambatan. Oke. Namun jika tidak, jadi 2 sebagai perbandingan. Jika tidak, maka akan muncul nilai 0. Dan lalu kita akan membuat agar hasilnya bisa ditampilkan dengan Eko. Nanti akan menampilkan rupiah, menggunakan rupiah. Ini menggunakan number format, jadi nanti akan muncul angka denda nol titik ditutup kurung dan ditutup dengan ini. Nah, ini adalah rumus untuk menampilkan denda yang harus dibayar oleh anggota yang melakukan keterlambatan. Kita save, kita kembali lagi, ini ada syntax error. Jika ini kita bisa cek di line 68. Hari keterlambatan. Oh ya, ini salahnya adalah seharusnya hari keterlambatan itu jumlah hari keterlambatan dikurangi 7. Nah, kita cek ya. Sudah benar. Pilih hari keterlambatan sama dengan row 3 dikurangi 7. Siap. Denda keterlambatan, jadi kita harus meneliti. Oh, ini belum kita kasih titik koma. Kita save lagi. Nah, jadi sintaknya tadi ada kesalahan, tapi kita harus teliti lagi bagaimana dan apa kesalahan dari sintak tersebut. Ternyata kita kurang titik koma di bagian belakang, dan hari keterlambatan seharusnya dikurang, tapi tadi kita salah ketik jadi bintang atau dikali. Nah, ini rumus yang benar untuk memunculkan denda keterlambatan. Nah, di sini di data SIPUS sudah terlihat bahwa ada 2.500, jadi di Kirinona ini sudah terlambat sekitar 5 hari, sehingga denda yang harus dibayarkan itu 2.500. Nah, untuk anggota yang lain, peminjaman yang lain, itu ternyata belum melakukan keterlambatan, sehingga denda yang ditampilkan itu 0. Nah, selanjutnya, kenapa yang atas itu tetap 0? Karena di data laporan peminjaman ini diurutkan berdasarkan abjad dari judul buku, bukan dari tanggal kapan mereka meminjam. Sehingga bisa kita lihat tanggal meminjam yang Mutiara itu tanggal 23, sedangkan yang Kirinona itu awal meminjam yaitu tanggal 11. Tapi Mutiara bisa di atas karena akuntansi itu lebih dahulu abjadnya dibandingkan aplikasi praktis. Selanjutnya kita akan mencoba untuk melakukan pembuatan akses kontrol di data buku, data anggota, dan peminjaman. Nah, sebagai contohnya, kita akan memunculkan login ini. Jadi kita harus login untuk melakukan akses data buku, data peminjaman, dan data buku, data anggota, dan peminjaman. Jadi nanti kita harus login dulu agar kita bisa mengakses ini. Kita akan membuatnya. Jadi kita harus ke data SIPUS ini. Kita akan ke file htdocs-nya SIPUS.
Nah, ini kita sudah masuk ke si post yang di XM. Jadi yang pertama kita akan membuat data buku, akses kontrol di data buku. Kita pinjaman, monitoring buku, kita copy, lalu kita paste, kita ganti dengan data buku karena kita akan melakukan pembuatan akses kontrol di data buku kita. Lalu kita buka di ini. Kita harus buka, kita klik yes. Nah, karena ini adalah kopian dari monitoring buku, maka kita akan melakukan penambahan sintak di buku tamu, yaitu ini adalah sintak login yang diberikan oleh Pak Faisal di pertemuan sebelumnya. Kita bisa kopikan di bagian sini. Nah, di bagian sini kita sudah copy, lalu jangan lupa di bagian akhir, di ini, yang nanti akan ada tulisan maaf Anda harus login. Sini, kita copy. Lalu kita harus menghapus atau menonaktifkan aksi ini agar nanti kita bisa membuat akses kontrol login. Kita hapus terlebih dahulu. Lalu yang ini juga, agar kita bisa membuat akses, kita harus menonaktifkan aksi ini. Kita save. Jika kita sudah save, kita harus pergi ke indeks untuk mensinyambungkan antara data buku dengan indeks. Nah, di data buku ini kita harus mengganti di bagian ini, di line 81, cetak underscore data underscore buku, kita data buku, kita ganti data buku. Dan juga kita menambahkan data buku di sini. Kita tambahkan tabelnya di bawah login ini. Kita ganti data buku. Kita ganti ini juga dari login menjadi data buku. Dan ini juga sesuai dengan format filenya data buku. Dan sudah kita simpan. Kita pastikan lagi bahwa ini sudah kita ganti, ini juga sudah kita tambahkan, dan di data buku juga sudah ada di awal, di akhir, dan sudah dimatikan yang bagian tadi. Kita save, kita coba pergi ke si push. Kita ke data buku. Nah, ini sudah berhasil, maaf Anda harus login. Jadi kita coba login. Kita login admin dengan password admin juga. Kita harus menunggu terlebih dahulu karena sinyalnya sepertinya, kita coba. Ini. Cek sinyalnya. Kita coba untuk membantu. Kita coba untuk nah, oke, ternyata masalahnya ada di sini. Jadi kita memang harus mengetahui masalah apa yang sebenarnya terjadi. Nah, karena ini kita sudah bisa, karena kita sudah berhasil untuk login, kita bisa cari data buku ini. Kita sudah berhasil login, dan ini kita bisa ubah namanya ada di ini, data buku. Ubah seperti ini. Save. Nah, namanya ini akan menjadi data buku. Jadi kita sudah berhasil login. Nah, selanjutnya kita akan coba untuk menambahkan di data anggota. Di data anggota caranya sama, kita akan mengcopy dari monitoring anggota. Copy, paste, data anggota. Data anggota, kita buka di sini, profile, open data anggota. Oke, nah di data anggota caranya sama, kita akan copy dari buku tamu seperti tadi. Kita langsung kita copy dari data buku, sama copy, kita masukkan ke data anggota. Nah, sudah, kita hapus terlebih dahulu yang data buku. Kita juga menyalin yang ini, sintak yang berada di bawah.
kita save, lalu jangan lupa untuk menonaktifkan pada aksi ini. Hapus, lalu yang bagian sini juga kita hapus yang di bagian aksi. Nah, kita menghapus yang bagian aksi. Kita save, jika sudah kita save, kita akan mensinkronisasikan dengan indeks. Nah, dengan indeks ini di data buku kita bisa copy ini, kita tambahkan di bagian bawah karena kita lihat di situs ini belum ada data buku, hanya data buku, data peminjaman saja, jadi tidak ada data anggota. Kita akan menambahkannya di bagian bawahnya, data anggota. Kita ubah ke nama data anggota sesuai dengan nama file anggota, ini anggota. Nah, ya sudah, kita akan menambahkan lagi di bagian bawah, copy data anggota. Save, ya sudah kita save, kita pastikan bahwa jadi sudah kita tambahkan data anggota, kita bisa refresh. Jika sudah refresh ternyata data anggota sudah masuk. Nah, karena tadi kita sudah login, maka kita bisa melihat dari data anggota, kita bisa mengubahnya lagi namanya di bagian ini, bisa ubah di data anggota. Kita save, nah kita refresh lagi. Nah, ini data anggota, kita bisa lihat di Chrome. Kita juga akan melihat di bagian Chrome lokal host. Kita coba di lokal host, kita coba lokal host. Nah, kita data anggota ini sudah masuk dan ternyata benar bahwa kita harus login. Kita coba login dengan admin. Tapi sebelumnya, karena kita tahu tadi kesalahan, kita pergi ke file login. Kita open file login, kita ubah, kita hapus ini. Sudah, kita save, nanti akan langsung muncul bagiannya. Nah, kita coba admin. Nah, jika sudah bisa, maka kita sudah membuat panel kontrol login di data anggota, di laporan data anggota. Jadi kita sudah berhasil untuk membuat panel kontrol di data buku dan di data anggota. Nah, selanjutnya kita akan membuat di transaksi peminjaman. Nah, kita close terlebih dahulu. Kita kembali ke tadi di transaksi peminjaman, kita langsung saja di sintak peminjaman karena kita sudah punya. Kita tinggal kopas seperti tadi. Kita kopas di bagian sini sampai sini. Kita kopas di peminjaman. Oke, kita save di bagian bawah juga, jangan lupa kita copy, kita pastekan di bagian sini, kita save. Ya sudah, kita pergi ke indeks. Ini sudah benar peminjaman, kita sudah punya bagian peminjaman, kita save. Lalu kita coba apakah bisa. Oh, ternyata karena kita sudah login, jadi kita bisa untuk mengakses peminjaman. Kita akan coba di Windows lain, di browser, localhost situs. Nah, kita sudah di bagian peminjaman. Maaf, Anda harus login. Jadi kita sudah bisa melakukan akses kontrol di transaksi peminjaman. Kita coba login admin, tapi kali ini kita coba login dengan password yang salah, 1, 2, 3, 4. Nah, username dan password salah, sehingga jika kita memasukkan username atau password salah, maka kita tidak bisa login. Jadi kita akan coba login dengan username dan password yang benar. Login. Kita bisa mengakses peminjaman karena kita sudah login tadi. Jadi kita sudah bisa melakukan kontrol akses di bagian data buku, data anggota, dan data peminjaman. Baik, sekian penampilan atau saya mau menunjukkan tentang proyek perpustakaan sekolah. Maaf apabila terdapat kesalahan. Sampai jumpa. Saya Kania Dharma Putri undur diri.